Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi. Iklim investasi memang berubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang itu membuka bidang-bidang usaha baru yang sebelumnya tertutup bagi usaha lokal dan asing. Meski bertujuan baik, tidak semua investasi mesti dibuka selebar-lebarnya. Hanya investasi yang membawa manfaat yang boleh dibuka, bukan investasi yang justru merusak moral bangsa. Inilah editorial Media Indonesia. Edisi hari ini Rabu 3 Maret 2021 dengan tema Moral Bangsa di atas Investasi. Bersama saya Indra Maulana, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 021 583 99 100 dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Selamat pagi. Salam sehat selalu, Bang Gaudens. Ya, salam sehat Indra. Ya, terima kasih sudah bersama kami di editorial. Dan sebelum kita membahas tentang topik editorial kita pada pagi hari ini, moral bangsa di atas investasi, kita seperti biasa membahas dulu headline, sejumlah headline Media Indonesia, Harian Indonesia untuk edisi hari ini Rabu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang foto yang cukup menarik sekali disajikan oleh Media Indonesia hari ini tentang erupsi Gunung Sinabung yang menyemburkan material vulkanis saat erupsi. Ini bisa dilihat dari desa Kutarakyat ya, Namanteran, Karo, Sumatera Utara kemarin. Ini apakah mengingatkan kembali kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan setempat di sana agar sudah mulai atau selalu awas dan siaga terhadap mulai erupsinya kembali di Gunung Sinabung ini? Ya Indra, fotonya memang menarik ya, tetapi dampak dari materi foto ini tentu sangat perlu diwaspadai. Betul. Karena ini menyangkut keselamatan warga yang berada di sekitar Gunung Sinabung. Ya. Kemarin Gunung Sinabung itu melontarkan awan panas ya, sampai sejauh 4.500 meter, bahkan setinggi 5.000 meter. Itu artinya wilayah yang terdampak di sekitar gunung itu cukup jauh. Sampai 40 desa kalau catatan di sini ya. Karena itu tentu pemerintah setempat harus mulai melakukan mitigasi bencana. Memang bukan pertama kali Sinabung ini mengeluarkan awan panas. Seringkali mengeluarkan awan panas sejak meletusnya. Dan bukan hanya Sinabung sebetulnya. Ya, betul. Masih banyak daerah gunung berapi lain yang juga aktif saat ini seperti Merapi. Merapi juga mengeluarkan awan panas gitu. Dengan peristiwa kemarin, tapi sebenarnya kesigapan dari aparatus setempat seperti apa, Bang Gaudens? Ya tentu, Catatannya, yang paling penting itu masyarakat mematuhi arahan dari aparat setempat ya. Karena bagian mitigasi geologi pasti sudah melakukan prediksi apakah lontaran awan panas itu membahayakan atau tidak. Sejauh ini sih hanya perlu hati-hati saja. Oke, nah kalau kita belajar dari mungkin peristiwa Sinabung sebelumnya ya, dan mungkin juga sedikit berkaca kalau kita lihat mungkin pernah yang terjadi awan panas ini di Merapi misalnya. Karakter masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan ini kira-kira seperti apa? Apakah mungkin beda yang di Sinabung dan di Merapi? Karena kalau pernah kita mungkin dulu melakukan peliputan di sana, masyarakat lebih memilih itu cenderung bertahan di daerah atau di pemukimannya begitu, ketimbang untuk meninggalkan. Betul sekali Indra, itu tergantung dari kepercayaan masyarakat setempat. Kalau di Yogyakarta itu kan ada yang dia anggap sebagai penjaga gunung ya, kuncen gitu kan. Kuncen ya, Ya, betul. di Sinabung ini nggak ada gitu. Karena itu eloknya warga itu mematuhi arahan dari petugas pemerintahan setempat. Nah, artinya diperlukan mungkin tokoh-tokoh masyarakat juga yang ada di sana, selain dari masyarakat secara umum sendiri, tokoh-tokoh masyarakat diajak terlibat, meyakinkan kepada seluruh elemen masyarakat juga untuk mengikuti arahan dari petugas-petugas atau aparatus dalam konteks mitigasi bencana ini, Bang Gaudens. Ya betul sekali Indra, peran tokoh masyarakat apakah formal atau informal itu sangat penting di dalam meyakinkan masyarakat kalau disuruh
untuk berpindah ya pindahlah segera, disuruh mengungsi ya mengungsilah segera gitu Ya, ya. toh untuk keselamatan masing-masing Betul. begitu ya. Baik, nah kita beralih ke headline kedua di media Indonesia ini. Yang mau kita soroti adalah soal terkait dengan kasus dugaan korupsi terhadap Nurdin Abdullah ya, yang hari Minggu kalau tidak salah itu terjadi dilakukan penjemputan terhadap Nurdin Abdullah. Kali ini KPK menelusuri dugaan utang kampanye Nurdin. Kaitan dengan tiba-tiba masuk ke soal utang kampanye, apakah ini pada sudut pandangnya lebih kepada kekagetan publik yang selama ini menganggap mungkin menilai Nurdin Abdullah sebagai sosok yang anti korupsi, terbukti dengan ada penghargaannya, terus sekarang bisa terlibat kasus korupsi, apakah pasti urusannya dengan utang budi saat pemilihan gubernur waktu itu, Bang Gaudens? Ya tentu kita berharap sih KPK itu bekerja berdasarkan fakta ya. Kemana uang itu, dari mana uang itu berasal, itu yang paling penting dicari. Apakah uang itu terkait dengan kegiatan politik atau tidak pada saat terpilih menjadi kepala daerah, itu bagian dari proses penyidikan. Proses penyidikan jauh lebih bagus kalau dilakukan secara tertutup, tidak terbuka gitu ya. Kalau sudah ada hasilnya baru diumumkan kepada masyarakat. Jangan sampai pernyataan-pernyataan di luar materi penyidikan itu menjadi bumerang gitu. Bahkan pembahasan di luar begitu, padahal di dalam sendiri ketika melakukan penyidikan masih belum selesai dan menemukan. Ya justru itu kita berharap itu materi yang disampaikan kepada publik itu adalah hasil dari penyidikan, bukan rencana penyidikan. Kalau rencana penyidikan itu biarkanlah menjadi konsumsi para penyidik itu sendiri. Tetapi ketika ada hasilnya itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Untuk headline ketiga media Indonesia mungkin di halaman kedua ya Bang Gaudens ya. Ini peristiwa yang beberapa pekan terakhir atau mungkin 1 bulan terakhir ini terjadi di Myanmar ya, soal buntut dari kudeta di Myanmar oleh junta militer. ASEAN siap fasilitasi dialog rakyat Myanmar. Anda melihat sendiri peran Indonesia dari Kementerian Luar Negeri sejauh ini seperti apa kira-kira Bang? Ya saat ini ASEAN dipimpin oleh Brunei Darussalam, tetapi Indonesia itu negara yang cukup dan sangat diperhitungkan di Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, tentu Indonesia tidak bisa berdiam diri. Kendati sejumlah negara di ASEAN juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar itu adalah persoalan dalam negeri. Persoalan dalam negeri yang terkait dengan masalah hak rakyat, terutama di dalam demokratisasi, itu tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan internal. Karena itu fasilitasi yang dilakukan oleh ASEAN, di dalamnya ada Indonesia, ada Indonesia di dalamnya, ya. Tentu sangat diharapkan oleh masyarakat Myanmar. Di mana-mana kita harus katakan peralihan kepemimpinan atau suksesi itu memang sebaiknya dilakukan secara damai dan demokratis. Kudeta itu bentuk primitif dari peralihan kekuasaan itu sendiri. Oke, semoga bisa Indonesia juga sangat berperan besar ya dalam kita fasilitasi dialog. Kita berharap Indonesia itu mengambil peran yang signifikan. Oke, baik. Nah sekarang kita singgung sedikit soal editorial media Indonesia hari ini sebelum kita saksikan tayangan selengkapnya soal editorial ini, moral bangsa di atas investasi. Secara umum apa sih yang ingin disampaikan dalam editorial melalui judul atau topik moral bangsa di atas investasi ini, melihat peristiwa kemarin ketika Presiden akhirnya membatalkan bagian dalam Perpres soal investasi tentang miras ini. Yang diumumkan untuk dibatalkan itu adalah lampiran dari Perpres tentang investasi. Betul. Yang terkait dengan investasi di bidang industri minuman beralkohol. Beralkohol, ya. Tentu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah Perpres itu harus dibatalkan oleh Perpres. Jadi setelah Presiden mengumumkan harus
diikuti dengan tindakan ketatanegaraan lainnya, itu administrasi ketatanegaraan Mengeluarkan perpres lagi. mengeluarkan perpres untuk mencabut lampiran 3, karena ada banyak lampiran, ada 3 lampiran. Betul. Di dalam lampiran 3 itu investasi yang terbuka itu di dalamnya ada tentang alkohol tersebut, minuman beralkohol ya. Gitu. Oke, jadi intinya harus ada tindakan ketatanegaraan selanjutnya ya. Ya, Setelah mengumumkan kemarin membatalkan salah satu lampiran itu ya. Dan yang pasti apa yang dilakukan oleh Presiden itu memperlihatkan watak aslinya pemerintahan sekarang ini adalah watak yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi dieksekusi, ditindaklanjuti. Dan keputusan itu memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi itu bukanlah pemerintahan yang anti kritik seperti yang didengung-dengungkan akhir-akhir ini begitu ya. Oke, baik. Ini kita akan lihat secara lebih lengkap dulu tayangan editorial Media Indonesia untuk hari ini, moral bangsa di atas investasi. Moral bangsa di atas investasi. Iklim investasi memang berubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang itu membuka bidang-bidang usaha baru yang sebelumnya tertutup bagi usaha lokal dan asing. Membuka keran investasi ialah upaya negara untuk memenuhi hak warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Meski bertujuan baik, tidaklah semua investasi mesti dibuka selebar-lebarnya. Hanya investasi yang membawa manfaat yang boleh dibuka, bukan investasi yang justru merusak moral bangsa. Karena itu, bisa dipahami adanya penolakan atas peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Lampiran bilet itu melegalkan investasi minuman keras. Penolakan datang dari berbagai pemuka agama. Aspirasi pemuka agama itu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden. Bukan hanya mempertimbangkan, tapi Presiden mengabulkannya dengan mencabut lampiran yang dinilai melegalkan minuman keras. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Kata Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021. Pencabutan bilet itu patut diapresiasi, sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah tidak anti kritik. Kesan bahwa pemerintah memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar suara rakyat pun terbantahkan dengan pencabutan investasi dalam industri miras. Betul bahwa kemudahan usaha menjadi dambaan semua pihak. Betul pula jika kemudahan usaha harus memberi keadilan, dua hal yang tentunya bisa dituntut oleh sektor industri miras. Meski begitu, tetap saja kemudahan usaha tidak boleh menepis kepentingan bangsa yang paling besar, yakni keselamatan bangsa itu sendiri. Disinilah sesungguhnya asas keadilan harus dijalankan sejernih mungkin. Keadilan dalam skala bangsa memang menuntut pertimbangan moral. Ini bukanlah prinsip muluk, apalagi omong kosong. Justru ini adalah wujud hakiki sebuah keberlanjutan termasuk dalam ekonomi dan investasi. Sebab tanpa keselamatan bangsa, mimpi besar ekonomi tentu tidak akan terwujud. Menggunakan pertimbangan moral dalam investasi industri miras juga bukanlah kenaifan. Bukan pula negara menganaktirikan industri tersebut. Harus diakui, peredaran produk miras yang ada saat ini pun masih sangat jauh dari ideal. Jangankan produk ilegal, miras legal pun bisa diakses oleh anak di bawah umur. Tingginya angka kriminalitas yang berkorelasi dengan konsumsi miras juga menunjukkan jika pola konsumsi yang berbahaya. Sikap kewaspadaan, apalagi bertanggung jawab, masih sangat rendah dalam pola konsumsi miras di tanah air. Pembenahannya bukan hanya pada kesadaran setiap orang, melainkan juga pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah bukan hanya harus menerapkan aturan yang lebih ketat dalam peredarannya,
melainkan juga membuat sistem pengawasan yang terpercaya. Sebelum semua itu terpenuhi, maka bangsa ini memang belumlah siap akan industri miras yang lebih besar. Dengan segala potret itu, maka wajar lahir tuntutan dari masyarakat akan pencabutan aturan investasi minuman keras yang kemudian dikabulkan Presiden. Kepentingan untuk memenuhi target investasi haruslah beriringan dengan kepentingan menjaga keselamatan dan moral bangsa. Kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi membedah editorial pagi ini dari sisi atau pendapat Anda masing-masing. Anda bisa menghubungi kami di 021 583 99 100. Bedah editorial akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan bedah editorial Media Indonesia dan saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Gaudensius Suardi. Tapi saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi Pak Tauhid. Selamat pagi, apa kabar? Sehat semua, Sehat Mas. selalu Pak Tauhid, baik. Ya. Pak Tauhid mungkin bisa langsung memberikan pendapat Anda terkait dengan langkah Presiden kemarin yang kemudian mencabut ya atau membatalkan lampiran 3 Perpres tentang investasi minuman beralkohol ini, Pak Tauhid. Ya, saya kira kita mengapresiasi langkah Pak Presiden, Pak Joko Widodo atas pencabutan Perpres ini ya. Tentu saja ini harus dikaji ulang karena kalau mencabut Perpres ini berarti kan mencabut keseluruhan pasal-pasal dan lampiran yang ada di dalamnya. Saya kira ini langkah awal yang patut disetujui. Namun demikian memang ini perlu dilihat kembali apakah memang bukan hanya terkait dengan investasi untuk minuman beralkohol, namun juga produk-produk lainnya yang saya kira perlu direview ulang apakah memiliki dampak ekonomi, dampak sosial maupun dampak yang lain yang saya kira perlu dilihat masukan dari masyarakat, begitu Mas. Tapi dari perspektif dunia usaha misalnya soal investasi yang kemudian sudah muncul perpresnya kemudian sempat lagi dibatalkan dan sebagainya, apakah ini adalah sebuah hal yang baik ataukah seperti apa Pak Tauhid? Ya, tentu saja kalau dunia usaha yang penting adalah satu regulasi yang berkepastian, artinya regulasi yang memang mendukung mereka untuk tidak banyak dilakukan perubahan dan juga menurut kami sih berkeadilan bagi semua orang, tidak hanya untuk dunia usaha tapi juga masyarakat begitu ya. Artinya bahwa memang kalau satu regulasi hanya menguntungkan dunia usaha tapi tidak baik bagi masyarakat, itu pada akhirnya juga akan menimbulkan persepsi atau citra yang ataupun image yang kurang baik bagi kalangan dunia usaha, apalagi yang berkecimpung di investasi di makanan minuman yang mengandung alkohol, dan saya kira ini satu hal yang perlu diseriusi. Yang kedua saya kira ini kan baru awal ya, saya kira tidak terlalu berpengaruh untuk saat ini. Tetapi saya kira Perpres ini juga menjadi kepentingan dunia usaha untuk jenis produk-produk yang lain. Karena ada 3 hal yang saya kira penting. Pertama, di Perpres ini juga mencakup berkaitan dengan insentif yang diberikan untuk produk-produk tertentu. Yang kedua adalah berkaitan dengan produk-produk ataupun investasi untuk dikerjasamakan dengan UMKM. Baru yang ketiga memang dengan investasi di daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Saya kira memang yang harus diseriusi dengan pencabutan ini dilakukan review terhadap berbagai bidang usaha yang katakanlah memiliki tadi implikasi-implikasi sosial ekonomi termasuk kehidupan di masyarakat pada daerah tertentu. Dan ini yang saya kira setuju untuk dilakukan pencabutan untuk sementara ini gitu. Jadi saya kira ini masih langkah awal dan tidak terlalu pengaruh bagi dunia usaha. Ya, Pak Tauhid kan kita juga melihat pendapat Anda bahwa tentang investasi ini tentu saja
negeri ini harus memiliki kepastian tentang hukum, mulai dari perizinan, perpajakan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Berbicara soal kepastian tadi, ketika sebuah aturan sudah dikeluarkan, lalu kemudian baru memikirkan pertimbangan dari berbagai elemen masyarakat secara sosial misalnya, kemudian dilakukan pencabutan, apakah ini menjadi koreksi tersendiri ketika sebuah aturan itu sebelum dikeluarkan sudah mendapatkan kajian yang komprehensif, baik dampak sosial dan lain sebagainya, Pak Tauhid? Ya betul, saya kira ini kan peraturan presiden sebagai turunan ya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ditetapkan tahun lalu, dan tahun ini 3 bulan terakhir ditetapkan sekitar 50-an peraturan pemerintah begitu. Dan saya kira memang dalam penyusunan undang-undang tidak dibahas detail mengenai lampiran bidang-bidang usaha perusahaan tertentu yang boleh atau tidak begitu. Saya kira memang ada koreksi dalam proses katakanlah penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 ya, kalau nggak salah tahun 2012 tentang tata cara penyusunan peraturan perundangan, di mana untuk penyusunan peraturan perundangan setingkat katakanlah undang-undang perlu ada naskah akademis. Namun memang untuk perpres seperti ini dengan sensitivitas yang tinggi, saya kira perlu dikaji mengenai dampak-dampak termasuk regulatory impact assessment bagi berbagai dimensi tadi, apakah dimensi ekonomi, dimensi sosial, politik dan sebagainya. Karena hal yang begini tentu saja bukan yang pertama, karena kita dulu pernah memiliki sekitar 60-an daftar negatif investasi, turun menjadi 36, kemudian turun menjadi 6. Nah, proses ini yang memang close hanya dibahas hanya dengan pemerintah, dengan beberapa stakeholder, tapi saya kira memang dalam proses ini seharusnya memang karena ini sangat sensitif, perlu dibuka ada partisipasi publik. Dan saya kira ini perlu ada nanti sebagai bahan pembelajaran untuk bidang-bidang usaha tertentu ataupun yang dari daftar negatif menjadi daftar positif, perlu melibatkan banyak stakeholder begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Indef, telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi ini. Kami akan bedah lebih detail lagi Editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini setelah jeda berikut ini. Ya, topik editorial kita hari ini, moral bangsa di atas investasi. Nah, tadi sudah kita lihat tayangan selengkapnya dan pendapat dari Indef ya, Bang Gaudens ya. Mungkin pertanyaan yang sama dulu sebenarnya Bang Gaudens. Kalau memang ini memang kita apresiasi dan ini adalah hal yang bagus bahwa Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat dan sekaligus membantah mungkin yang dituduhkan selama ini kepada pemerintahan Jokowi bahwa pemerintahan ini anti kritik, ternyata tidak dijawab dengan hari ini. Tetapi kalau kita coba merujuk soal pencabutan Perpres lampiran 3 Perpres tentang miras ini, investasi miras ini kan juga menunjukkan adanya sisi lain bahwa ketika aturan ini sebelum dikeluarkan ada semacam hal yang kurang jeli mungkin disiapkan, bagaimana dampak sosialnya, apakah ini sensitif dan menimbulkan pro kontra di masyarakat dan lain sebagainya. Apakah seperti itu juga kira-kira Bang Gaudens? Ya, pertama-tama tentu kita yakin ya, asumsinya kita yakin dulu bahwa sebelum mengeluarkan Perpres itu dilakukan konsultasi publik. Betul. Karena salah satu ketentuan yang terkait dengan regulasi itu harus ada konsultasi publik. Bahwa di dalam konsultasi publik itu tidak ada yang berkeberatan untuk investasi di bidang minuman keras, mungkin iya. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 10 2021 tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Februari, tanggal 2 Februari dicabutnya di tanggal 2 Maret. Ya. Pada sisi lain ketika regulasi itu keluar terutama terkait dengan lampiran 3 yang menyebutkan tentang dibukanya investasi di bidang minuman beralkohol ya, dan ada protes dari masyarakat, tentu pemerintahan yang baik itu harus mendengarkan
dan mengikuti aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kita harus katakan bukan hanya kali 1-2 kali ini saja pemerintah itu mendengarkan aspirasi masyarakat. Di masa lalu misalnya kita lihat ada pengumuman kenaikan harga bahan bakar gitu. Tetapi setelah diprotes dan ada demonstrasi Direspon langsung ya. tidak jadi dinaikkan, tidak ada penyesuaian harga. Ini kan tidak perlu demo gitu kan. Ya. Tidak perlu orang turun ke jalan. Tetapi presiden punya kemampuan menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pada titik itu kita harus katakan kita apresiasi dengan Presiden Jokowi. Pada titik itu ya. Tetapi harapannya jangan terus-terusan seperti ini dong. Jangan terus-terusan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya sebenarnya dampak selanjutnya apakah ketika nanti ada kebijakan yang dikeluarkan lagi, segelintir orang kemudian melakukan protes dan lain sebagainya, sementara yang sebenarnya mendukung tapi diam, lalu akan menjadi dominasi beberapa orang saja akhirnya. Ya, Indra, kita coba melihat fakta tentang minuman keras. Ya. Walaupun dinyatakan di dalam Perpres 44 2016 sebagai investasi tertutup, tetapi sejauh ini sampai hari ini ada 109 izin yang sudah dikeluarkan untuk investasi di bidang minuman keras ini, minuman beralkohol. Dan tidak hanya di 45 provinsi yang disebutkan di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021, ada 13 provinsi yang telah mengizinkan mendirikan pabrik minuman keras. Itu artinya memang itu fakta, itu pada sisi pertama. Pada sisi lain, miras itu tidak besar-besar amat sih kontribusinya kepada pendapatan negara. Kalau kita lihat cukai, pendapatan dari cukai di tahun 2020, dari minuman keras itu ya sekitar 5,76 triliun ya. Dari cukai total secara keseluruhan itu 176,31 triliun. Yang terbesar itu justru dari rokok dan tembakau, ada 164,87. Kenapa ini nggak dibuka juga gitu misalnya. Baik, kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung melalui line telepon, Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Metro. Ya, selamat pagi, silakan Pak Ikhwan. Bahwa tiang bergeraknya ekonomi itu, aktivitas ekonomi itu kan yang pertama mengenai perpajakan, yang kedua kemudian investasi, yang ketiga tentang import ekspor. Dan dalam memecahkan problem untuk bagaimana ekonomi kita itu normal, itu perlu bahan pertimbangan alat ukur pedoman. Kita ini negara itu berdiri tegak, bahan pertimbangan alat ukur pedomannya pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Dan negara kita adalah negara teis demokratis. Sehingga Pancasila tanpa agama itu bukan Pancasila. Pak Jokowi sudah tahu betul dan hafal karena orang Jawa apa yang dinamakan dengan molimo itu. Jadi maling, madat, madon, kemudian minum, mabuk. Nah, molimo ini sebagai tiang. Kalau ini sudah runtuh, walaupun hukum tegak, itu tidak mungkin. Sebab moralitas itu tidak bisa dipisahkan dengan legalitas. Oleh sebab itu, maka apa yang dilakukan Pak Jokowi membatalkan Perpres nomor 21 tahun 2021 ini, kita apresiasi. Tapi kurang, yaitu undang-undang perpresnya itu semuanya itu yang dihapus harusnya ditarik, bukan bagian yang kaitannya dengan hanya miras. Nah, kalau ini yang terjadi, maka bangsa itu berdiri di atas berdiri karena kemanusiaan, hukum tegak, dan yang ketiga kesepakatan. Dan bangsa itu hancur itu bukan karena dijajah oleh negara lain, tapi karena moralitasnya hancur. Jadi kalau Molimo tadi itu penghancur moralitas, kenapa kita kompromi dengan itu, gitu loh? Itu yang jadi masalah. Jadi tolong perhatikan moralitas dengan legalitas, jangan diceraikan. Jadi langkah yang sudah tepat ya diambil oleh. Kesimpulannya begini, negara kita ini berarti tidak termasuk beyond justified the mean, tujuan menghalalkan segala cara, bukan. Apalagi materi sebagai tujuan, kemudian power kekuasaan yang mengatur, bukan. Nah, itulah sebabnya. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, terima kasih. Baik Pak Ikhwan, sudah kami tangkap poinnya, intinya Pak Ikhwan.
Terima kasih banyak Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur sudah bergabung. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Bapak Erman Syah, selamat pagi Pak Erman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak langsung. Selamat pagi Bung Godir. Selamat pagi. Ini sederhana aja nih, Bung Godir. Kalau Presiden ingin menerbitkan suatu kepres, tentulah harus mengakomodir masukan-masukan dari lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, alim ulama. Apalagi ini menyangkut minuman keras dengan sangat erat hubungannya dengan agama. Dan ini ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Haram hukumannya. Mau itu dari tingkat yang terendah sekalipun sampai tingkat yang tertinggi KKH-nya, itu pastilah berdampak negatif kepada anak dan bangsa kita ini ke depan. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Presiden tidak mengundang alim ulama sebelum ini diterbitkan? Itu yang pertama. Kedua, selama ini Presiden juga mengengguskan dengan revolusi mental, revolusi akhlak. Bagaimana kalau rakyat ini dicukupi dengan adanya izin dilegalkannya minuman keras ini, terus dicabut lagi. Bahkan sekarang ini anehnya, yang dicabut itu cuma lampiran. Lampiran itu cuma seberapa, induknya, tubuhnya, batangnya. Kalau cabang ranting ini akan berkembang biak. Contoh, sederhana aja. Di Bali, di NTT diizin. Bagaimana kalau kita yang hijrah ke sana, minuman yang jalan-jalan ke Bali, pulang bawa minuman keras. Ya. Bersumber dari Bali, karena itu dilegalkan. Baik. Di NTT dilegalkan misalnya. Baik, Nah, karena intinya bicara tentang langkah-langkah mengantisipasi sebelum ini keluar ke publik ya, artinya sebelum peraturan ini dikeluarkan ya, seperti yang tadi saya tanyakan ke Bang Godens. Oke, kita sudah tangkap poinnya. Baik, terima kasih Pak Ermansyah dari Medan. Kita masih dari Medan ini sekarang ke Pak Sukiwi. Selamat pagi Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Metro Ya. TV. Silakan Pak Sukiwi. Kalau menurut pendapat saya, ini Perpres ini memang buah malakama. Itu udah dari dulu itu. Ya, memang moral bangsa itu harus paling tinggi. Kalau moral bangsanya udah rusak, maka negaranya ini juga udah rusak. Contoh masalah miras ini buat malakama. Kita tutup investasi, bagus, itu bagus, nggak boleh ada di Indonesia. Tapi penyeludupan itu dari mana-mana masuk terus ke Indonesia, miras itu. Nah, penyeludupan itu menguntungkan siapa? Yang menguntungkan yang punya daging. Orang-orang yang punya daging itu yang kaya raya. Nah, mereka bisa seenaknya masukkan miras itu ke daerah-daerah dan mereka jual bebas. Karena apa? Ada yang mendagingi, ada yang menjaga, mengawasi. Sehingga ini sama dengan juga lebih parah lagi, moral rusak. Kita investasi pajak kita nggak dapat apa-apa. Seperti sekarang kita larang judi. Kenyataan judi di mana-mana sekarang. Negara nggak dapat pajak, tapi moral bangsanya hancur semua. Narkoba juga demikian sekarang, di mana-mana narkoba bebas. Jadi yang legal di. Oke Pak, kita tangkap poinnya Pak Suki. Artinya yang legal tadi kita cabut, tetapi sebenarnya pada kenyataannya realita di lapangannya banyak juga beredar ya tentang penyelundupan, kemudian dikaitkan tadi soal contoh judi yang secara legal tidak ada, tapi ada di mana-mana juga, begitu ya maksudnya Pak Sukiwi ya. Terima kasih Pak Sukiwi. Kita beralih ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Godansius. Pagi, jadi begini, singkat saja ada 2 poin yang saya ingin stressing pagi ini berkaitan dengan topik. Yang pertama bahwa memang yang namanya membuka keran investasi seluas-luasnya itu kan sudah diatur di dalam peraturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Tetapi yang anehnya memang yang diributkan sekarang ini adalah tentang investasi minol, saya katakan minol, karena istilah miras itu sudah diganti dengan minol, ya, beralkohol. Nah, tapi sebetulnya begini, pertama saya ingin apresiasi Pak Presiden, karena peraturan yang dikeluarkan melalui peraturan nomor 10 yang tahun 2021 ini saja, dalam kurun tidak sampai sebulan sudah ditarik kembali. Saya salut, karena berbicara tentang moralitas.
Tetapi yang ingin saya tanyakan Pak Goldensius, ini kan bukan peraturan yang dibuat oleh Pak Presiden sendiri, tapi dibuat oleh para pembantu-pembantu presiden. Nah, kenapa dalam konteks membuat undang-undang dan peraturan itu tidak melibatkan unsur-unsur yang bisa memberikan masukan yang sangat positif? Artinya ini dikomunikasikan dulu, dan sebelum ini diputuskan, ini harus ada sosialisasi juga. Takutnya karena pandemi, Bung Indra, sehingga ketika para pekerja-pekerja di bidang investasi Minol ini ya tidak melakukan demo. Tetapi kalau kita berkaca dengan dulu-dulu kala, wah ini bisa jadi ribut. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi intinya ingin saya katakan, sebelum peraturan ini diketuk, harus ada konsultasi dari mereka-mereka sudah dilakukan lah ya, kajian-kajian terhadap dampaknya, maksudnya begitu ya Pak. Lalu disosialisasikan. Nah itu kira-kira ya. Demikian Bung baik. Indra, Pak Golden. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bung Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Kurang lebih sama dengan penanya pertama ya, Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Kami akan bedah setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi ada 4 penelpon ya dari Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Mungkin silakan ditanggapi bahwa tidak segala cara harus menghalalkan segala cara demi atas nama investasi tentu saja. Ya tentu kita paham ya, yang pertama-tama itu bahwa sebelum Perpres itu dikeluarkan memang dilakukan uji publik. Iya dilakukan uji publik. Tetapi uji publik itu dilakukan secara sektoral. Baru ketahuan ini kan setelah dicantumkan, apalagi di masa pandemi ini kan, tidak semua perhatian orang ke sana. Pertanyaannya kenapa tidak melibatkan alim ulama? Menurut saya setidaknya ada konsultasi-konsultasi seperti itu. Dan kalaupun tidak terkonsultasikan, Presiden langsung mengambil keputusan begitu mendengarkan para pemuka agama berbicara. Artinya Presiden menaruh respek yang sangat tinggi terhadap pemuka agama. Karena itu dicabutlah lampiran 3 terkait dengan Minol. Pertanyaannya apakah cuma lampiran, bukan batang tubuhnya? Batang tubuhnya itu sama sekali tidak berbicara tentang detail. Detail itu ada di lampiran 1 sampai Masing-masing lampiran tadi ya. Ya. Karena itu tidak mungkin mencabut seluruhnya. Akan tetapi pengesahan pencabutan itu memang harus melalui peraturan Presiden juga. Karena prinsip di dalam hukum tata negara itu kan undang-undang dicabut dengan undang-undang, ya Perpres dicabut dengan Perpres. Itu yang tidak pertama. bisa hanya lisan saja. Berarti yang kita tunggu sekarang itu ya dari Presiden ya. Yang kedua, di dalam editorial dibicarakan tentang investasi yang bermanfaat. Betul. Pertanyaannya apakah Minol ini bermanfaat? Kalau kita lihat fakta di lapangan misalnya, pemerintah Provinsi Bali dengan peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 mengesahkan pengelolaan sejumlah minuman khas Bali. Minuman khas Bali, Minuman khas Bali, disebutnya minuman khas Bali. Di sana itu ada tuak Bali, ada arak Bali, ada berem Bali di dalam keputusan Presiden. Pemerintah Provinsi NTT dengan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2019 mengesahkan yang disebut Sopi asli NTT, dan itu sejak Juli 2019 bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana, dan sekarang dijual ke luar negeri harganya 1 juta. Dan dengan Perpres atau dengan peraturan Gubernur itu justru melakukan kanalisasi, alkohol itu tidak dijual bebas lagi. Justru ada peraturan-peraturan yang dan pemerintah daerah melakukan investasi. Sama halnya dengan Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara pada tanggal 7 Januari 2019 pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berinvestasi di minuman Minol ini dengan cap tikus gitu.
sana justru mendatangkan investasi. Nah, Artinya itu sisi manfaat juga bagi daerah tersebut. Nah, pertanyaannya apakah ini bermanfaat atau tidak bagi daerah? Pada umumnya seperti Sophia itu dijualnya ke luar negeri, tidak untuk konsumsi dalam negeri. Gitu. Begitu juga kita harus jujur mengatakan bahwa ada kebutuhan di dalam negeri. Karena ada kebutuhan itu, asosiasi minuman keras ini justru mengimpor. Pengimporan itu khusus untuk kebutuhan pariwisata. Kalau turis-turis masuk di Indonesia banyak, tentu mereka membutuhkan ya minuman beralkohol gitu. Kalau kita tidak siapkan, ya tidak ada turis. Nah, apakah itu melanggar moral bangsa? Tentu ini perlu diskusi dengan lebih perlu diskusi lebih komprehensif lagi. Nah, tapi bahwa ada sudut pandang seperti itu juga harus menjadi kajian maksudnya. Ya itu realitas yang ada dalam masyarakat. Dan tidak sedikit pengusaha minuman beralkohol secara tradisional di tingkat rakyat justru membantu mereka menyekolahkan anak-anaknya. Banyak sekali orang-orang pintar sekarang yang dibiayai dari minuman keras tradisional. Oke, pada intinya banyak memang kajian yang lebih komprehensif lagi, tapi paling tidak apa yang kemarin diambil langkah oleh Presiden Joko Widodo kita apresiasi, bahwa ini adalah bentuk bagaimana pemerintahan dalam hal ini Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi yang cukup besar begitu ya. Ya, pemerintah perlu berdiskusi secara komprehensif dengan para pemuka agama terkait dengan hal-hal sensitif sehingga ketika dibuatkan regulasinya tidak harus dicabut lagi. Oke, baik, terima kasih Bang Gaudensius Suhardi atas ulasannya di Bedah Editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat selalu, terima kasih Bang Gaudens. Terima kasih Indra. Ya. Dan peredaran produk miras saat ini masih jauh dari ideal. Jangankan produk ilegal, miras legal pun bisa diakses oleh anak di bawah umur. Pemerintah tidak hanya harus menerapkan aturan yang lebih ketat dalam peredarannya, tapi juga membuat sistem pengawasan yang terpercaya. Sebelum semua itu terpenuhi, bangsa ini belum siap akan industri miras yang lebih besar. Kepentingan untuk memenuhi target investasi haruslah beriringan dengan kepentingan menjaga keselamatan dan moral bangsa. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV